Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Ini adalah video lanjutan dari proses kita mau overhaul ya tenor Lincoln ini guys ya. Ini tenornya kemarin udah kita bersihin, bodinya udah kita cuci, terus juga mekanismenya udah selesai kita bersihin ya guys ya. Ini udah bersih banget ya guys ya. Ini tinggal nanti kita mau nunggu petnya. Jadi petnya itu belum datang guys ya, karena saya mau mastiin dulu ukurannya seberapa, kemudian ya baru kita pesen, dan ya belum datang. Mungkin dalam 1-2 hari ini mungkin akan datang ya guys ya. Sambil nunggu kita mau review ya guys. Ini sebelumnya yang udah kita kerjain, selain kita cuci dan kita bersihin town hole-nya kayak gini guys, kita juga sempet kemarin tuh ada benerin penyok di sini guys. Di mana ya? Ini udah pokoknya udah nggak kelihatan ya guys ya. Kemarin ada kayak penyok gitu di sini nih kalau nggak salah. Terus juga di sini udah nggak sama guys ya. Udah nggak kelihatan lagi guys. Udah nggak ada. Nah, terus juga ya ini yang ini ya. Apa sih namanya nih? Yang keyguardnya yang copot ya guys. Udah kita las, udah kita solder ulang. Oke, dan sekarang kita sebenarnya sambil nunggu nih guys ya. Saya rada-rada gabut ya sebenarnya. Gabut terus juga kayak mau ngapain lagi nih, karena kita mau bongkar saxophone yang lain. Kita masih ada beberapa saxophone di sana guys yang kayak nunggu antrian, cuman kayaknya ribet banget kalau kita harus bongkar saxophone yang lain, tapi yang ini belum selesai. Jadi ya saya nunggu aja petnya sambil ini. Saya mau kasih lihat ke kalian cara ganti cork ya guys ya. Ini karena ini memang corknya juga harus diganti sih. Kalau kalian bisa lihat ini corknya ini harus diganti. Dan ini corknya udah kita copot yang lama, dan kita udah bersihin ya guys ya, dari bekas-bekas lem dan segala macam. Terus ini kita cuma butuhnya barangnya ada di sini guys ya. Ini ada cork yang kalian bisa dapet, sebenarnya udah gampang banget ya belinya di Tokopedia ada ya, atau di Shopee, Lazada. Harganya kalau nggak salah sekitar 20 ribuan gitu dah. Mungkin sama ongkir jadi 30-40 ribu ya, tergantung dimana kalian berasal. Kemudian cutter ya guys. Oops, sorry. Oh, cutternya jatuh guys. Sebentar guys. Ini cutter, dan saya udah keluarin satu. Kita butuh cutter yang paling tajam yang kita punya ya guys ya, karena kita nanti mau slice dia punya ujungnya supaya jadi angle. Kalau ini kan angle-nya masih 90 derajat ya, nyiku gini. Kita mau dia bikin angle jadi 45 derajat dari sudut atas ke sudut bawahnya. Nanti saya mau jelasin kenapa. Kemudian kita butuh ini marker ya yang permanen. Kita mau buat apa sih namanya di sini, panduan untuk slice kita, slice itu irisan kita itu seberapa banyak, seberapa jauh. Kemudian kita butuh kontak semen. Kontak semen lagi. Kontak adhesif ya namanya nih. Kontak adhesif. Ini saya ada punya merek Castol, bisa dibeli dengan mudah di Indomaret ada ya guys ya. Indomaret, Alfamart, atau kalian bisa beli online juga ada. Kalau kebetulan di tempat kalian nggak ada Indomaret, atau di material ada. Kalau misalnya nggak familiar sama merek ini, kalian bisa gunakan merek Aibon ya guys ya. Aibon yang warnanya kuning ya guys, lemnya warna kuning. Jadi kayak gini guys lemnya tuh, yang kalau kita cium wangi guys. Enak sekali baunya. Ya itu dia rahasia dari tukang lem ya guys. Bagaimana dia bisa happy terus sepanjang hari. Oke, kita sudah ada alat-alatnya di sini. Jadi pertama ini udah kita bersihin ya guys ya. Ini udah kita bersihin karena kita nggak mau ada kotoran. Apa dulu ya guys ya. Kita mau kasih dia lem dulu kali ya guys ya. Karena kita mau lem, kalau lem macam ini yang kontak adhesif ini kan kita harus lem di dua sisi, di tempat dia menempel dan apa yang ditempel kita harus lem, sama-sama kita lem. Jadinya supaya dia merekat tuh kita harus nunggu kering guys ya. Beda dengan kayak lem kertas yang kita tempelin pas masih basah terus kita nunggu kering. Kalau ini enggak, kita nunggu kering dulu lemnya baru kita tempelin. Nah ini mungkin saya kasih lem dulu ke sini kali guys ya.
Nah, kita coba ya, kita keluarin sambil kita baunya enak guys. Saya kadang-kadang mikir nih, dulu yang menemukan lem jenis ini gimana ya caranya gitu, bisa sampai apa sih namanya, bisa akhirnya milih kita mau wangi yang ini aja nih, enak kayaknya. Terus sambil ketawa-ketawa gitu guys sama temennya, yaudah yuk kita pikir pakai yang ini aja. Oke, kembali ke topik ya guys ya. Ini kita ratain ya guys sampai dia setipis mungkin ya guys ya. Nah ini agak kebanyakan sih guys, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bisa tipisin dan kita buang. Kalau kebanyakan bisa kita kurangin. Oke, jangan sampai kayak numpuk-numpuk gitu guys ya, ini harus tipis. Kalian bisa gunain jari kalian yang lain untuk menipisin. Kalau jari yang satunya udah bisa agak kebanyakan tadi ngasihnya. Oke, kita sekarang pakai jari yang ketiga guys. Kalian bisa lihat saya agak mahir ya guys menggunakan jari, if you know what I mean. Oke, ini udah agak ketebelan sih guys, tapi nggak apa-apa. Ini udah kita kasih lemnya kira-kira aja ya guys ya, karena dia kan lebarnya bakal segini guys tuh. Ya kira-kira segitu ya guys, jangan terlalu berlebihan. Tapi walaupun gitu tetap bisa, nanti kalau berlebihan kita tetap bisa bersihin, gampang sih lem ini dibersihin ya guys ya. Oke, ini kita taruh di sini kali guys ya, kita jangan sampai kepegang apa-apa, nanti dia bakal kering kok guys, nggak lama, paling berapa ya, ini coba saya baca dulu ya. Apply thin film to both surface and allow to dry for 10 minutes, ya 10 menit lah guys ya, 10 menit. Oke, sambil kita nunggu itu kering, kita tutup dulu ini. Ini tangan saya mau bersihin dulu ya guys ya, karena ini ada bekas. Oke. Nah, cara yang gampang buat bersihin bekas lem ibon atau lem kayak gini adalah kita tambahin lem yang baru guys. Jadi kayak kita gitu, pilin lem yang barunya di sini. Jadi dia bakal kayak nyatu dengan lem yang baru. Dia akan terlepas dari tangan dengan mudah tuh, kayak gitu guys. Gampang kan guys? Gampang tuh. Sama kayak misalnya kalian tuh kemasukan air tuh kuping, gimana caranya? Bukannya dikorek-korek kupingnya guys, tapi masukin air lagi guys, tambahin. Jadi nanti air yang di dalam kuping tuh bakal nyatu sama air yang baru kalian masukin dengan sengaja, dan kemudian dia akan masanya akan bergabung, dan karena berat dia akan kayak ngalir sendiri keluar gitu guys. Dia air itu terperangkap di dalam telinga karena daya tarik, dengan ada bulu di telinga, ada kulit tuh, jadi dia nempel gitu. Dan karena bobotnya yang kecil, tapi kalau ditambahin air lagi dia bakal nyatu dan dia akan ngalir sendiri guys keluar. Ngomongin apa sih guys? Oke, ini kayaknya cukup ya guys, sudah lumayan bersih. Kita tutup lagi. Nah sekarang kita prepare-nya guys ya, ini corknya. Ya kita akan, ini yang tadi saya bilang, kita mau buat guidelines dia, kayak panduan seberapa jauh kita mau slice dia. Biasanya sih saya buat panduannya ini selebar ketebalannya gitu guys ya. Ini kalau ketebalannya misalnya berapa sih, ini ada berapa, ada ini nggak ada ya, kira-kira aja lah ya, kira-kira 1 cm misalnya tebalnya ya, kita akan buat guideline itu 1 cm sini. Nanti kita mau buat kayak angle segitiga gitu, sehingga dia akan, kalau guidelinesnya sama dengan ininya, dengan ketebalannya, dia akan membentuk sudut 45 derajat ya. Nah ini kayak gini guys ya, kita slice, jadi sudut yang di bawah ini ketemu sama guideline yang ujung di sini ya, kita slice ya guys ini. Dan ini kenapa kita butuh cutter yang paling tajam yang kalian punya ya guys ya, karena kita nggak mau, karena dia gampang dia rapuh guys ya, si cork ini ya guys, rapuh dan bakal hancur kalau misalnya mau coba kalian potong terus pemotongnya nggak terlalu tajam, dia bakal kayak gompal gitu, dan kita nggak mau itu terjadi. Nah ini udah mulai
kelihatan guys bentuknya. Ini kayaknya nih cutter saya juga nggak terlalu tajam guys. Nah kita coba cari yang lain guys ya. Cutter bagus-bagus tapi kalau udah disimpan lama kayak dia kayak nggak tajam sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Oke, ini juga nggak tajam guys. Kita coba yang satu lagi. Oke. Nah ini lumayan tajam daerah sini. Oke. Nah ini bedanya berasa guys. Kalau yang tajam kita jalan sekali langsung apa sih namanya? Langsung yang iris guys. Oke. Oke guys. Oke, nah ini udah ya guys ya. Jadi kayak gini guys, kalian bisa lihat. Jadi kayak dia hit gitu. Nah ini fungsinya nanti. Nah ini anggap aja nih corknya, necknya. Jadi dia bakal ini akan yang ada bekas irisannya dia akan masuk duluan. Nanti dia akan ditimpa sama yang dari sini. Oke. Ini kita mau halusin dikit kali guys ya. Hasil irisannya kita halusin dikit pakai amplas. Nah, biar agak rataan dikit aja. Dan ini juga pelan-pelan ya guys ya. Karena dia kalau kena ampas sama aja bisa rontok. Nah, oke ini udah jadi. Kita mau kasih dia lem di sini sedikit yang bekas guidelines-nya itu. Bekas garis bantunya kita kasih di sini sama di bawahnya nih, di permukaan yang mau ketemu sama necknya ini semuanya. Sementara yang ini yang bakal ketumpuk doang ya guys ya. Kalian bisa lihat kayak gini guys ya. Yang ini dulu kita aja guys ya. Kita udah belajar tadi. Yang pertama kebanyakan. Nah kayak gini guys ya. Udah dikit aja. Oke, kira-kira segitu ya guys. Dan ini semua ya guys. Bagian bawahnya semua. Oke. Oke. Ini kerjaan yang saya biasa lakukan di workshop ya guys. Terutama kalau misalnya orang yang itu minta ya guys. Biasanya kalau di saya sih kena cas ya guys, 100.000. Itu udah termasuk semua, termasuk setting ke mouthpiece dan macam-macam. Tapi kalau kalian mau coba sendiri, coba aja. Itu kayaknya bukan apa ya, bukan karena saya pengen bocorin rahasia bengkel atau gimana guys ya. Karena ini di seluruh dunia juga hampir umum sih guys ya. Pemain saxophone tuh biasanya udah tahu cara ganti cork sendiri. Ada banyak hal yang kalian sebagai pemain saxophone mesti tahu guys ya. Yang ringan-ringan, yang darurat-darurat. Itu sesuatu yang sebenarnya pengen saya share. Banyak yang masih pengen saya share guys ya, supaya ya kita ya kalau ada yang kita tahu kenapa kita umpet-umpetin ya. Apalagi yang kalau itu bisa ngebantu guys ya. Oke, ini udah ya guys ya. Nanti ya kapan-kapan saya bikin yang lain ya. Berdasarkan pengalaman apa yang saya tahu ya guys ya. Ini udah ya guys ya, saya udah kasih lem. Lemnya jangan tebel ya guys. Pokoknya jangan tebel. Kalau tebel itu dia bakal kayak nggak bakal nempel ya guys. Ini itu tadi udah berapa menit. Ini baru masih basah. Nanti kita tunggu sampai kira-kira saya taruh sini aja deh. Bawahnya kena ya. Ini ya guys ya. Kita tunggu sampai 5 menit lah guys ya. Di panduannya sih 10 menit ya guys ya. Tapi 5 menit kayaknya cukup lah. Oke, sampai jumpa di 5 menit berikutnya. Oke guys, kita kembali setelah kita menunggu beberapa menit ya guys ya. Ini udah kering banget guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau saya pegang gini, dia udah nggak nempel di tangan. Dan ini saatnya kita tempelin guys ya ke sini. Ini tempelinnya pertama harus kita benar-benar hati-hati. Kita harus benar-benar kayak tegak lurus ya guys posisinya dengan si necknya ini. Neck kan dari sini ke sini ke bawah gitu guys ya. Ini juga kita harus benar-benar kayak tegak lurus gitu. Jangan miring. Nanti kalau miring nanti pada saat ditempelinnya ujungnya bakal melenceng jauh ya guys. Yuk kita coba aja guys ya. Ini yang bagian tadi udah kita iris ya guys ya, di bagian atas. Sementara ini yang kita kasih lem keseluruhan di bagian bawah guys. Oke, kita taruh di sini.
ujungnya kalau bisa ya pas, tapi kalau nggak bisa agak lebih dikit ya guys ya. Lebih itu lebih bagus daripada kurang. Kalau lebih nanti kita bisa seset dikit-dikit, kita iris-iris biar sama. Tapi kalau kurang tuh kita udah nggak bisa nambahin guys. Bisa pakai obeng kayak gini, kita putar dan kita dorong, pencet gini supaya nempel. Nah, oke. Nah, udah ya guys ya. Setelah nempel gini, kita tinggal tekan-tekan aja guys dari atas ke bawah gini. Jangan sampai kayak ada bubble ya. Kita urut dikit-dikit ya guys ya. Jangan sampai ada kayak gelembung. Nah, kita urut dikit-dikit. Kita juga perhatikan dia jalannya si corknya ini bakal harus sama ya guys. Kalau kira-kira bakal dia akan ke bawah, kita dorong dari sini. Masih bisa guys, masih bisa sebelum nempel, biar dia rata. Nah, tuh. Kalau kira-kira lebih, kita balikin dorong ke sini. Gitu aja guys. Pasti itu bakal ketemu guys kalau kalian nyobain masang cork sendiri. Nah, ini udah ketemu ya guys ya, antara yang bawah sama yang atas udah overlapping tuh guys, kayak gitu guys, overlapping ya. Dan ini kita nggak perlu habisin sampai habis ya guys ya. Kita bisa potong dia. Nah, kita potong. Ingat pakai yang tajam ya guys ya, karena kalau pakai yang nggak tajam dia bakal patah-patah dan rusak semua. Nah, udah jadi guys. Nah, jadi ini kita tinggal pencet, bener-bener kita pencet. Kemudian atasnya ya guys ya, kita iris ya guys supaya dia rata dengan ujung necknya. Nah, gitu guys. Nah, kalau kalian perhatikan di sini juga yang overlapping itu kan kayak menjelut ya, apa sih namanya? Menonjol dikit, kita iris dikit guys bagian yang menonjolnya di sini guys. Oke. Ini karena cutternya nggak tajam guys, jadi susah, jadi hancur guys. Gini lah. Oke, kita coba ya. Padahal cutternya bagus guys, merek Kenko. Tapi atau yang Joyko ya guys yang bagus ya. Nggak tahu deh guys. Nah, kira-kira gitu. Dan ini hasil kasarnya guys ya. Apakah ini bisa langsung dipakai? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi saya coba ambil mouthpiece. Nih, saya ada mouthpiece tenor saya guys. Ini biasanya nggak masuk ya guys ya. Ini nggak masuk karena memang gitu guys. Ketebalan si diameter necknya ditambah ketebalan awal dari corknya itu pasti akan diameternya akan lebih besar dari diameter dalam si mouthpiece-nya. Dan itu kalian perlu sediakan amplas kayak gini guys. Nah, saya punya amplas yang udah saya potong gini, dan kita bisa amplas gitu guys. Di amplas. Kita puter-puter aja guys amplas. Atau kalau kalian punya penjepit, kalian bisa jepit necknya, kita amplas gitu. Dan itu sampai dia masuk ya guys. Dan amplasnya itu dikit guys ya guys. Jadi jangan kayak kalian amplas sampai habis terus pas dimasukin jadi longgar gitu guys. Karena kita mau kalau yang namanya cork ini kan biar kedap ya guys ya, biar kedap. Jadi kita mau supaya bener-bener ya tau lah kalau cork yang berfungsi dengan baik kan kedap gitu guys. Jadi diamplas ya guys ya, diamplas pelan-pelan dari ujungnya dulu, terus coba masukin sampai seberapa, sampai kira-kira kedalaman yang kalian inginkan. Nah gitu guys, jadi ceritanya cara ganti cork. Semoga ini bisa bermanfaat ya guys ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain mengenai teknis servis saxophone, atau kalian mau servis saxophone di sini guys, kalian bisa cek Instagram saya. Linknya ada di deskripsi ya guys ya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys, karena ini tenor Lincoln ini mau saya selesain ya guys. Nanti tinggal nunggu pad dan kalian bisa lihat cara ganti padnya gimana. Gitu guys. Jadi klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau videonya sudah diupload ya guys ya. Thank you.
Terima kasih udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bye bye.